pemain kayak inilah yang orang tidak lihat, karena orang wah MU lihat data, MU pegang bola sedikit, shot on target sedikit, tapi mereka nggak ngelihat bahwa kalau itu peluang terjadi 2 gol 3 gol itu udah lain cerita. Mereka hanya lihat bahwa MU main jelek, setuju, cuman kalau pemain nggak bisa passing, apa ya salahkan pelatih? Ya kan nggak. 1, 2, 3, 4. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya saya ingin melakukan reaction video lagi ya. Jadi hari ini saya sebenarnya bukan jadi reaction video saya bukan terhadap video tadi ya, tapi lebih ke pernyataannya Coach Justin ini, karena saya sering berulang-ulang dengar kalau pemain nggak bisa passing, apakah itu lalu salah pelatih gitu ya. Ya, teman-teman sudah lihat beberapa video saya sebelum, kalau yang jadi subscriber channel saya beberapa video yang lalu, saya pernah ngomong bahwa latar belakang saya sebagai seorang manajer gitu ya. Dalam manajemen itu kalau 1-2 anggota tim kita gitu ya, itu ada yang tidak perform, oke, bisa kita salahkan 1-2 anggota tim itu bahwa mereka yang tidak perform itu mereka yang salah. Tapi kalau secara berkelanjutan gitu ya, keseluruhan tim itu tidak perform, berarti itu salah kita sebagai manajer. Ya, jadi kalau kita lihat tadi korelasinya dengan Manchester United gitu kan, dengan tadi pembelaannya Coach Justin ini terhadap Erik ten Hag gitu kan, kalau pemain nggak bisa passing, karena ini pernyataan ini dia sudah katakan sejak udah beberapa kali ya, udah lama lah ini, menurut saya sekitar sejak Januari, kayaknya sekitar Januari atau bahkan lebih lama sebelum itu ya. Itu dia mengatakan bahwa kalau pemain-pemain Manchester United ini nggak bisa passing, lalu apakah itu menjadi salah Erik ten Hag gitu kan. Ya kalau kita tahu bahwa passing gitu dalam sepak bola levelnya IPL itu bukan hanya kayak saya menendang bola ke arah teman saya yang ada di sana, atau lebih tinggi ya, tingkatannya lebih tinggi lagi, bahwa saya menendang bola ke arah teman saya yang sedang berlari gitu kan. Jadi gimana bola itu sampai ke kaki dia pas sesuai dengan posisi lari dia. Bukan hanya seperti itu. Passing dalam sepak bola ini lebih ke formasi. Ya, jadi benar-benar pada formasi di mana ketika saya menendang, saya tahu ada teman saya ada di sana. Ketika saya menendang ke sana, ke belakang gitu, saya tahu bahwa teman saya ada di belakang sana. Posisinya lagi ada di situ gitu kan, atau yang jauh lagi di sana, saya tahu bahwa kalau saya nendang ke sana jauh, saya tahu ada teman saya yang di arah sana yang akan berlari ngambil bola itu ke sana gitu. Jadi bahwa dalam sepak bola modern passing ini lebih ke memang formasi ya. Jadi formasi, bagaimana pelatih ini mengatur formasi sehingga setiap pemain ini tahu posisinya dia ada di mana, perannya sebagai apa, dan bagaimana membagi bola ke teman-teman yang ada di lapangan yang bersama dia bermain gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa pemain tidak bisa passing itu apakah salah pelatih dalam hal ini, berarti gimana pelatih melatih gitu kan. Erik ten Hag sebagai pelatih melatih para pemainnya dalam formasi, sehingga mereka yang seharusnya tahu posisinya bola ada di mana-mana ini menjadi tidak tahu gitu kan. Dan pada video yang sama itu juga mengatakan bahwa Manchester United ini lagi sial gitu ya, lagi sial karena pemainnya banyak yang cedera. Ini balik lagi sebenarnya hubungannya dengan latihan gitu kan. Kalau kita runut ke belakang, waktu awal-awal Erik ten Hag datang gitu kan, salah satu hal yang membuat para fans United ini senang dengan Erik ten Hag itu adalah
saya lupa waktu itu kalah lawan siapa ya. Cuman waktu itu bahwa Erik ten Hag bilang bahwa dari statistik itu memperlihatkan bahwa pemain lawan, saya lupa timnya mana, itu statistik larinya itu lari lebih jauh dibanding larinya pemain Manchester United, dan perbedaan jarak lari itu yang lalu terus Erik ten Hag menyuruh para pemain ini untuk melakukan lari sejauh jarak yang tadi. Perbedaan antara jarak lari pemain Manchester United dengan tim ini, selisih perbedaannya itu harus latihan lari gitu. Itu yang membuat para fans United waktu itu, wah ini pelatih keras nih, ini pelatih yang dibutuhkan Manchester United, yang mau tegas sama pemain gitu kan. Tapi pada saat yang sama kita lihat fast forward ke masa ini gitu kan, muncul berita bahwa para pemain ini nggak senang bahwa Erik ten Hag ini latihannya terlalu keras. Yang lalu banyak fans Manchester United juga menyalahkan kepada pemain bahwa oh ini pemainnya yang terlalu manja gitu. Padahal kalau menurut saya pribadi bahwa dua hal ini bukan hal yang eksklusif satu sama lain. Jadi bahwa pemainnya manja dan latihan terlalu keras ini bukan berarti hanya salah satu yang bisa benar. Ya, bukan hanya bahwa pemain manja berarti latihannya tidak keras, atau latihannya memang keras berarti pemainnya yang tidak manja. Bukan seperti itu. Bahwa pemainnya manja dan latihannya terlalu keras ini bisa sama-sama benar. Gitu. Dimana menurut saya juga kalau teman-teman tahu tentang latihan fitness, pada satu titik latihan fitness itu bisa terlalu over, dimana bukan itu membuat fitness kita naik, tapi justru membuat kita lebih rentan cedera gitu ya. Jadi latihan fitness itu ada batasnya, tergantung ya, setiap orang batasnya beda-beda gitu kan. Tapi ada batasnya, dimana kalau sudah mencapai batas itu nggak bisa diforsir lebih jauh lagi ya. Kalau udah sampai di situ, udah memang batasnya di situ, udah harus berhenti gitu. Nah kalau dia lebih tadi membuat lebih rentan cedera gitu. Nah ini mungkin menjadi salah satu alasan juga kenapa Manchester United ini pemainnya terlalu banyak yang cedera. Bisa jadi bahwa latihan fitnessnya ini terlalu keras gitu loh ya. Tadi sekali lagi bahwa dua hal, bahwa pemainnya manja dan latihannya terlalu keras, sekali lagi ini bukan hal yang eksklusif di mana hanya salah satu yang bisa benar. Bisa dua-duanya benar. Dan kalau melihat bahwa rekor cedera Manchester United saat ini kok banyak banget gitu, apakah mungkin karena Erik ten Hag ini memang latihannya terlalu keras? Latihan fitness tadi yang saya bilang, karena memang kalau kita mau jujur, pemain Manchester United ini fitnessnya nggak bagus gitu. Sudah terlalu lama memang kalau menurut saya terlalu dibiarkan mereka seenak-enaknya gitu loh. Nah itu tadi. Lalu juga dari hal ini, apakah pemain Manchester United ini cedera karena latihan? Ya kalau saya mau ngomong, kecurigaan saya aja, tapi bahwa itu benar atau tidak ya nggak tahu juga. Kenapa? Karena saya juga nggak tahu latihannya di belakang seperti apa gitu kan, di belakang layar seperti apa latihannya kan ya yang tahu hanya memang staf pelatih gitu. Tapi bahwa itu satu kecurigaan saya. Yang kedua ini sesuatu yang bisa kita lihat di lapangan. Sebentar, saya buka sebentar ya teman-teman. Saya tadi mau buka. Oke. Ini ya. Ups. Sebentar ya. Oke, ini saya teman-teman mau kasih lihat posisi pemain-pemain Manchester United ya. Ini sebagai sebentar full screen. Oke. Ya, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah, kalau menurut saya ini adalah posisi terbaik pemain Manchester United ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi, karena
Saya juga bukan penggemar Manchester United ya. Cuman kalau dari saya ini saya mau ngomong kalau posisi terbaik pemain Manchester United adalah ini ya, 4-2-1-3 ya. Dimana Casemiro dan Kobbie Mainoo ya, ini sebagai dua jangkarnya Manchester United, lalu Bruno Fernandes di sini sebagai penyambung antara defense dan penyerang ya, sebagai attacking midfieldnya nomor 10. Lalu Luke Shaw di kiri, Maguire dan Varane di tengah, Dalot di kanan, Onana goalkeeper, Rashford di kiri, Højlund di tengah, Garnacho di kanan gitu ya. Ini nomor punggungnya saya nggak yang sesuai lah ya, ini hanya nomor punggung asal aja. Cuman bahwa ini posisinya menurut saya ini adalah posisi terbaik Manchester United. Yang menjadi problem bagi saya, dan ini juga menurut saya kontribusi cedera pemain mungkin gitu kan, dan kontribusi juga kenapa Manchester United itu selalu babak kedua itu habis ya. Pertama teman-teman lihat kalau ini teman-teman tolong lihat permainan Manchester United, dan ini yang saya lihat sebagai apa ya, saya lihat sebagai filosofinya Ten Hag. Ten Hag itu pengen pemain depannya ya, ini jadi Rashford, Højlund dan Garnacho, juga mungkin dibantu oleh Fernandes, itu punya pressing tinggi. Jadi untuk bisa pressing tinggi. Tapi dia juga mau Shaw, Maguire, Varane dan Dalot ini sebagai pertahanan. Ini punya defense yang rendah. Jadi dia pengen punya penyerang yang pressing tinggi dan punya pertahanan yang bertahan rendah. Kalau kita ngomong di satu sisi sebenarnya pressing tinggi itu bagus, banyak juga tim-tim yang pressing tinggi dan bisa bermain bagus, banyak juga tim-tim yang bertahan rendah dan bisa bermain bagus. Masalahnya ini nggak bisa dicampur ya, pressing tinggi dan bertahan rendah ini nggak bisa dicampur. Teman-teman coba perhatiin kalau Manchester United main, itu yang selalu menjadi masalah itu adalah di midfield ya. Kalau kita lihat di sini midfieldnya Casemiro, Mainoo dan Fernandes menjadi masalah. Kenapa? Selalu kayaknya midfieldnya Manchester United itu selalu kayak gampang banget diterobos. Bener nggak? Kalau Manchester United main itu kayaknya midfield mereka gampang banget diterobos. Kenapa? Nah itu tadi karena penyerang yang tinggi dan pertahanan yang rendah, sehingga ini nih 3 pemain. Saya bukan bilang ini 3 pemain jelek, saya bukan bilang Casemiro, Mainoo dan Fernandes jelek, tapi bahwa karena ini jaraknya terlalu jauh antara Højlund, Garnacho, Rashford dan tim bertahannya ya, Shaw, Maguire, Varane dan Dalot, ini membuat pemain-pemain ini, 3 pemain yang di tengah ini, Casemiro, Mainoo dan Fernandes, mereka kerjanya terlalu keras. Kalau mereka bantu ke atas ini ya untuk membantu pressing tinggi, yang ada adalah di sebelah sini nih, di bawahnya Mainoo dan Casemiro, ini ada ruangan yang sangat besar untuk bisa ditembus oleh penyerang lawan. Tapi juga pada saat yang sama, kalau misalkan Casemiro, Mainoo ini turun ke bawah membantu pertahanan, Fernandes ini untuk ngambil bola dia harus turun ke bawah jauh banget, sehingga yang di sini di bawahnya Rashford, Højlund dan Garnacho ini nggak ada yang membantu mereka untuk pressing tinggi. Sekali lagi memberikan ruang yang sangat besar. Akibatnya apa? Ini untuk para pemain tengahnya ini kerjanya terlalu keras, sehingga di tengah ini para pemain Manchester United ini benar-benar gampang sekali diterobos gitu. Kalau ini apakah ini salahnya Ten Hag? Ya ini filosofi dia masalahnya. Filosofi dia itu adalah pressing tinggi dan pertahanan rendah, yang berakibat para pemain yang di tengah
ini babak belur gitu ya. Jadi di pertanyaan awal, kalau pemain nggak bisa passing, apakah ini salah pelatih? Kalau teman-teman perhatikan permainan Manchester United, saya berani ngomong ini jatuhnya jadi iya benar, ini salah pelatih. Kenapa saya berani ngomong ini salah pelatih? Ya itu, dia strategi permainannya. Makanya ini sering banyak yang bilang bahwa permainan Manchester United ini tidak ada pakemnya yang jelas. Sebenarnya bukan nggak ada pakemnya yang jelas. Masalahnya dia Erik ten Hag ini mencoba menggabungkan dua pakem yang sebenarnya nggak bisa jadi satu gitu kan. Pressing tinggi dan pertahanan rendah. Ini kalau mau memang pressing tinggi, ya udah defendernya juga harus tinggi gitu kan. Jadi kalau memang mau pressing tinggi gitu, sebentar balik lagi ya. Kalau kita mau pressing tinggi, ya oke, pemainnya dimajuin sekalian, pressing tinggi. Ya pemain-pemain bertahannya juga membantu pressing tinggi, sehingga kalau pada kondisi ini terjadi di sini bola direbut, bisa langsung bersama-sama mencoba merebut bola lagi, counter pressing gitu kan. Tapi bisa juga kalau mau ya tadi kan bermain bertahan sekalian ya. Di sini pemain-pemainnya memang oke, yang pertahanan rendah gitu, sehingga para pemain ini nggak terlalu capek ngejar-ngejar bola karena jarak para pemainnya terlalu jauh ya. Dan tadi dengan jarak yang terlalu jauh juga mengakibatkan para pemain lawan ini dengan mudah menerobos antar lini gitu kan. Karena apa? Ini lini pertahanan Manchester United ini, teman-teman lihat deh permainan Manchester United. Sering banget kan itu di belakangnya Casemiro ini, bukan di belakang Casemiro. Kalau ada penyerang lawan gitu kan, bisa menerobos midfield, ini akan ada ruang yang sangat besar antara defender dan midfieldnya gitu ya. Jadi ya balik lagi tadi, ini ya kalau kayak gini salah siapa? Gitu ya. Ini sekali lagi saya sebenarnya bukan mau ngomong tentang Manchester United ya, lebih ke saya pengen ngomong tentang ini memang ya salah pelatih gitu kan, bahwa para pemain tadi kalau dibilang tidak bisa passing karena tadi dengan pola permainan yang seperti itu terlalu tinggi pressingnya, tapi pada saat yang sama defendernya terlalu rendah. Gimana mau passing bola kalau memang ruangannya ini terlalu jauh gitu loh ya. Jadi kesimpulannya, para pemain Manchester United ini bukan mereka nggak bisa passing, tapi formasinya ini antar ruang ini terlalu jauh sehingga terlalu mudah untuk dipotong passingnya dan di counter press gitu loh ya. Dan di sini menurut saya jadi kesimpulan ini bahwa ini adalah salah pelatih gitu ya. Itu aja sih dari saya untuk ini video reaction saya. Terima kasih yang sudah menonton, dan untuk teman-teman yang mungkin kalau suka konten-konten semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Itu aja dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya ya.